Saya orangnya dulu, sangat fanatik dengan, agama saya yang dulu. Makanya saya, bercadar, saya dari saya dari kelas 2 SMA itu saya udah bercadar. Karena banyak orang yang bercadar itu mengikuti tren, sahabat. Itu adalah suatu hal yang memang tidak terpuji, sahabat, karena dia cuma mengikuti tren dan cuma untuk bergaya-gaya doang, sahabat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke sini, sahabat. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat, supaya kita kumandangkan kebenaran Islam ke seantero negeri ini biiznillah, sahabat. Baik sahabat, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebelum lupa saya ingatkan untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, sahabat, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, sahabat, karena kita kerap kali memperbincangkan masalah keyakinan dan masalah akidah, sahabat. Saya khawatir kalau misalkan teman-teman atau sahabat-sahabat menontonnya sepenggal-penggal itu terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah akan membahas tentang seorang murtadin yang dia mengatakan bahwasanya dia sangat fanatisme terhadap Islam, dia sangat paham tentang Islam agamanya yang dulu, sahabat, dan dia malah bercadar, sahabat. Tapi naasnya, sahabat, sekarang dia murtad. Naudzubillah summa naudzubillah, sahabat. Ini adalah suatu tipu daya setan, sahabat, yang menyesatkan kita semua untuk dijerumuskan ke dalam neraka jahanam, sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat cuplikan video dari mbak ini atau dari ibu ini yang mengatakan bahwasanya dia memang dari keluarga muslim dan memang dia bercadar pada masa dia masih Islam, sahabat. Baik, ini dia videonya, sahabat. Saya orangnya dulu, sangat fanatik dengan, agama saya yang dulu. Makanya saya, bercadar, saya dari saya dari kelas 2 SMA itu saya udah bercadar. Saya udah bercadar dari kelas 2 SMA. Waktu itu juga nggak dikasih izin ya sebenarnya sama guru, saya untuk bercadar, tetapi karena memang menggebu-gebu, berkobar-kobar yang namanya, kefanatikan agama saya kepada, agama saya yang lama, ya saya sampai bercadar dan mengikuti yang namanya, organisasi tablik. Di dalam situ, dengan para wanita-wanita soleha, dengan para wanita-wanita yang muslimah lainnya mengikuti, kajian-kajian dari majelis taklim. Itu yang membuat saya, terpacu untuk menutupi aurat saya waktu itu, sampai-sampai saya bercadar. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sekilas dari ibu ini yang menjelaskan bahwasanya dia sangat fanatik dulu terhadap agama Islam, sampai-sampai dia bercadar, mengikuti taklim, dan dia bercadar pada saat kelas 2 SMA, sahabat. Dan itu memang positif dan itu memang bagus, sahabat. Tapi dia tidak bercadar bukan dari niat hatinya dan berdasarkan pengetahuan, sahabat. Ini adalah sungguh disayangkan, sahabat. Karena banyak orang yang bercadar itu mengikuti tren, sahabat. Itu adalah suatu hal yang memang tidak terpuji, sahabat. Karena dia cuma mengikuti tren dan cuma untuk bergaya-gaya doang, sahabat. Bukan disertai dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, ini kita lanjutkan video ibu ini supaya kita lebih jelas, sahabat. Baik, ini dia. Ketika saya menggebu-gebu dengan keislaman saya, dengan sampai-sampai saya memang benar-benar mempelajari tentang syariat-syariat Islam, yang memang benar-benar saya mempelajari tentang lebih dalam lagi tentang ilmu sholat, ilmu zikir, kemudian tentang yang lain-lainnya juga. Jadi saya benar-benar dulunya sangat-sangat mencintai agama saya yang lama. Baik sahabat, kita sudah dengarkan si ibu ini pada saat dia dalam agama Islam, dia belajar dan mendalami seperti ilmu sholat, sahabat, dan ilmu berbagainya, sahabat, berkaitan dengan agama, sahabat. Tapi yang anehnya, sahabat,
Kenapa si ibu ini setelah mendalami ilmu sholat, dia malah murtad sahabat? Karena sholat itu pada hakikatnya, kalau misalkan seorang muslim, seorang mukmin, dia sholat dengan sebenar-benarnya sholat, dia akan terhindar dari dua dosa yang sangat fatal sahabat, yaitu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi sholat ini mampu mencegah fahsya dan mungkar sahabat. Ini adalah dua perbuatan atau dua dosa yang tergolong besar sahabat. Yaitu kalau misalnya fahsya itu seperti dosa zina sahabat, seperti yang berkaitan dengan seksual sahabat. Ini adalah dosa yang kategori fahsya. Sedangkan mungkar ini lebih kepada tindakan seperti mencuri sahabat, memukul, aniaya, itu lebih kepada seperti itu sahabat. Membunuh itu termasuk mungkar sahabat. Jadi kalau misalkan si ibu ini benar-benar dia menjalankan dan benar-benar dia mengambil ilmu yang mendalam dari ilmu sholat, maka dia otomatis akan terhindar dari dua yang sangat besar ini sahabat. Dan dia mustahil untuk meninggalkan agama Islam sahabat. Karena meninggalkan agama Islam itu adalah syirik sahabat. Jadi ini adalah suatu kerancuan. Apakah benar ibu ini mencintai agama Islam seperti yang dia ungkapkan, atau memang mencintai ya sekedar di mulut saja sahabat? Karena pada zaman sekarang sangat banyak Islam KTP sahabat. Fashionnya Islam, tapi hatinya Abu Lahab sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita tidak terjerumus dengan orang-orang seperti itu sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan video dari ibu ini. Sampai akhirnya saya diketemuin lagi sama namanya Pendeta Eka. Nah, situ ngobrol sampai Pendeta Eka bilang, benar ini, benar yang kamu lihat, benar yang kamu rasakan gitu. Saya bilang iya, saya makin penasaran dengan sosok ini, bahkan ada kerinduan yang mau mengenal dengan sosok ini, pribadi ini siapa. Jadi kemudian dia sharing dengan saya, dia kasih tahu tentang Yohanes 1 ayat 1 dan semuanya. Saya bilang, oh ya, benarkah? Saya bilang, nah dengan pengetahuan Islam saya tentang Quran, tentang kitab saya yang lama, saya bilang, ada sih, emang benar ada sifatnya Allah itu ada di Tuhan Yesus, ada di Tuhan Yesus. Sebagaimana sifat Allah yang waktu dia Allah ini mengambil tanah kemudian membentuk manusia, ditiup kemudian menjadi satu manusia. Saya bilang dalam Quran surat Al-Imran pun seperti itu. Jadi Isa Al-Masih ini ambil kemudian dibentuk dan jadi burung, tiup dan jadilah burung, kayak gitu. Oh sama ya. Saya pikir ini mungkin ada kesamaan dan. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan dari ibu yang satu ini, yang murtadin ini sahabat ya. Ketika dia mengatakan dia pernah bermimpi sahabat ya, dia bermimpi bertemu dengan sosok seperti Yesus sahabat. Kemudian dia curhat kepada pendeta sahabat. Ya pastinya pendeta akan mengarahkan sesuai dengan Bible-nya sahabat ya. Tapi si ibu ini dia katakan dia membandingkan Al-Quran atau pengetahuan Islam dia yang telah lalu dengan sifat-sifat Yesus atau Isa Al-Masih sahabat. Dan dia mengatakan bahwasanya ada kesamaan antara Allah atau Allah dengan Isa Al-Masih sahabat. Na'udzubillah sahabat. Dan dia mengutip bahwasanya itu dijelaskan dari surah Ali Imran sahabat. Lebih tepatnya pada ayat 49 dari surat Ali Imran. Baik sahabat, ini saya bacakan sahabat. Kemudian kita akan klarifikasi kesalahan dan kesesatan dari pernyataan ibu yang murtadin ini sahabat. Menurut agama Islam tentunya sahabat. Baik sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan artinya, dan sebagian rasul kepada Bani Israel dia berkata, ini Isa Al-Masih sahabat, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Biiznillah sahabat, dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Semuanya itu Nabi Isa lakukan dengan izin Allah sahabat. Dan itu mukjizat dinamakan kalau misalkan dilakukan oleh para nabi dan rasul sahabat. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Baik sahabat, jadi dari ayat ini sahabat, si ibu yang murtad ini salah memaknai. Nabi Isa melakukan semua itu. Nabi Isa menghidupkan burung dari tanah, ditiup langsung hidup. Nabi Isa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nabi Isa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Itu semua atas izin Allah sahabat. Dan Nabi Isa mengakui sendiri biiznillah, atas izin Allah sahabat. Dan tidak mustahil Allah melakukan semua itu. Allah bisa melakukan lebih daripada itu sahabat. Bumi dan beserta isinya semua Allah ciptakan sahabat. Nabi Isa hanyalah pembawa risalah dan Nabi Tuhan yang diberi mukjizat sahabat. Jadi ibu ini sangat keliru sahabat ketika dia mengatakan dia sangat paham terhadap agama. Dan dia langsung memvonis bahwasanya sifat Yesus atau sifat Nabi Isa itu adalah sifat Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton sahabat. Jangan lupa terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Terus kita kumandangkan kebenaran Islam ke seantero negeri ini biiznillah sahabat. Baik sahabat, akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah